Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suara? Jelas tak? Gimana kabar Dil? Alhamdulillah baik, Mas. Gak ganggu toh? Gimana? Gak ganggu toh? Nggak, aman. Tugas udah selesai semua. Weh, alhamdulillah. Piye iki apa? Bapakmu, ibumu kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Bapak ibumu gimana, Mas? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Kowe terakhir ke Bungo iku tahun piro ya Dil? SMA kelas 2 lah. SMA kelas 2. Kalau enggak salah ya. Ya. Aku kayak ingat weh. Ya macam itulah ya pas ada awakmu ya pas itu. Iya, waktu ini kan waktu kowe nginap ning hotel iki, hotel apa gue cedak SMA SD sorry. D95 gitu. Iya. Ya. Ini kesibukannya saiki ngapain Dil? Ya kuliah. Ada lagi tugas banyak. Harus dijalani. Jadi maba ya. Waduh. Alhamdulillah. Tapi udah lewat ya mabanya. Udah kemarin tuh ada 1 bulan lah. Sebenarnya kan kalau udah corona tuh 3 bulan harus di kampus, belum boleh pulang. Tapi karena ada corona ini tadi, jadi pendidikan dasar tuh cuma 1 bulan, cuma di kampus itu. Terus habis itu pelantikan. Tapi kalau teman-teman kayak di pelayaran, kayak di apa tuh belum pelantikan sampai sekarang, masih belum dapat seragam lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang dengerin sebelumnya, ini teman aku namanya Fadil ya. Dia kebetulan lulus di Poltek Bank ya Dil ya? Iya, Poltek Bank Surabaya, Politeknik Penerbangan Surabaya. Malam ini aku berkesempatan ngobrol-ngobrol karena dia sibuk banget dan juga dia ini punya cerita menarik yang kalau kita dengerin tuh semoga kita dapat apa ya amannya lah untuk bekal kita untuk menjadikan pengalaman kita juga. Ngomong aku kan ngikuti gitu apa ya dalam ya Mar ya. Coba diulang lagi, suara kau tak jelas. Halo. Mungkin agak tempatnya agak agak berisik tempat Dil. Halo. Tempatnya sedikit. Halo, jelas. Jelas, sip. Sorry nih, jaringan. Yo, aku. Iki aku kan ngikuti kemarin waktu itu kan waktu tahun kemarin kita kan sempat cerita tuh Iki kan dalam tanda kutip istirahat dulu ya. Iya, benar. Terus itu ceritanya piye tuh? Ya singkat cerita buat cerita dari awal nih bagus sih. Gimana menurutmu? Boleh. Oh, cerita dari awal. Ya cerita dari awalnya gini ya. Aku tuh dulu nggak ada cita-cita sama sekali sih kalau mau masuk penerbangan atau gimana tuh nggak ada cita-cita sama sekali kalau dari SMP ataupun SMA kelas 1. Jadi mulai SMA kelas 1 itu ya cita-citanya ya seperti kayak anak-anak biasanya, pengen kuliah biasa gitu, pengen ngambil negeri ya kayak kamu gitu Mar, misalnya pengen aku cita-citanya pengen kuliah di Brawijaya lah atau di mana. Ya cita-cita awal sih seperti itu, nggak ada sama sekali pengen masuk sekolah kayak kedinasan atau gimana, itu nggak ada sama sekali. Nah mulai SMA kelas 2 itulah
aku tuh punya cita-cita tuh pengen ngeliat gitu kan banyak kakak-kakak kelas gitu kalau ke sekolah, terus ya sering ngeliat di YouTube gitu sekolah apa sih ini, sekolah kedinasan apa sih itu, terus sekolah kedinasan itu apa aja yang di bawah Kementerian Perhubungan ataupun di bawah Kementerian Kemenkumham, kan banyak tuh sekolah kedinasan kayak gitu. Terus ya mulai cari-cari informasi tentang sekolah itu di mana, terus persyaratannya apa aja dan lain sebagainya, tanya-tanya sama teman-teman kan banyak juga, alhamdulillah ada teman SD kita juga tuh kan Radina juga di STTD itu dia. Terus habis itu itu banyak juga teman-teman yang di penerbangan, di kereta api. Ya setelah itu ya mulailah cari-cari temen atau gimana yang mau diajak bareng gitu loh, tes bareng atau gimana bareng, biar gimana ya kita tuh supaya tes tuh ada kesamaan. Ya jadi satu rasa jadi kita nggak gimana ya, kita bisa saling tukar informasi, walaupun teman satunya tes di kereta api, kita tesnya di penerbangan, jadi kita bisa saling tukar informasi gitu. Banyak teman kan enak juga, banyak relasi juga, bagus sih kayak gitu. Terus ya udah mulai SMA itu ya mulai ditekuni kayak gitu, kayak tes fisik, latihan fisik, latihan psikotes dan lain sebagainya, lari, push up, sit up dan lain sebagainya. Kayak psikotes ya latihan soal gitu. Ya jujur aja aku gimana ya, sebelum tes ini aku nggak pernah namanya ikut bimbel atau gimana, bimbel kedinasan atau gimana sih, aku nggak pernah. Jadi ya jalanin aja apa yang dipersiapin, ya siapin semampu kita, nggak usah dipaksain dan lain sebagainya. Terus ya itu tadi banyakin namanya sholat malam dan doa, ya itulah yang faktor yang menurutku itu faktor yang buat diri kita bisa nuntun kita tuh ngatur jalan hidup kita tuh, ya itu tadi melalui sholat dan doa. Pasti nanti ujung-ujung kita bakal dikasih petunjuk lah sama yang maha kuasa itu. Terus ya itu tadi let flow lah, kalau kata orang sekarang itu namanya let flow, ya jalanin aja gitu. Terus abis itu ya udah SMA kelas 3 itu sebenarnya kan dulu itu ada kayak kuota SNM gitu kan dulu zamannya kita tuh kan dan kita kan dipotong juga kan kuotanya, jadi satu kelas tuh paling cuma diambil 50%-nya, nggak full gitu kan. Nah, terus habis itu ya pas lihat pengumuman itu ya kaget sih, alhamdulillah aja yang SNM itu sebenarnya masuk kuota kuota. Jadi di kelas kan kelasku kelas yang paling banyak gitu muridnya, 49 satu kelas. Banyak banget Dil. Ya banyak tidak tahu lagi kelasnya banyak dibuang. Jadi dari PS kan masuk IPA masuk kelasku. Itulah habis itu dari 49 anak tuh yang keterima di SNM yang masuk kota cuma 15-an anak. Ya alhamdulillah aku termasuk salah satu. Terus habis itu ya udah mikir kan ini pengen fokusnya kemana. Ya itu tadi, kita kalau misalnya punya tujuan itu, kalau menurutku sih kita nggak boleh fokus ke banyak hal, takutnya kita nanti kepecah pikiran kita kan, jadi kita nggak tenang gitu dalam menjalani sesuatu. Jadi kalau menurutku itu apapun misalnya teman-teman atau gimana gitu, kalau misalnya pengen fokus satu tujuan itu ya tekuni satu tujuan itu, nggak usah dipecah pikirannya, takutnya nanti kalian itu malah jadi gimana ya, jadi nggak fokus sama tujuan kalian itu tadi. Ya optimis saja yang penting. Terus habis itu ya udah lulus dari SNM tuh sebenarnya udah milih-milih sih universitas, kan udah tanya-tanya juga. Sebenarnya udah mau ngambil universitas ya Udayana di Bali. Udah lihat-lihat. Waduh. Udayana. Aku gelem banget, wih. Aku pengen banget, wih, kalau di Bali tenan. ya alhamdulillah ada lihat juga nilainya sebenarnya sudah memenuhi, tapi aku mikir-mikir lagi. Terus ya itu tadi pentingnya kalian komunikasi sama orang tua, itu tadi apa keinginan kalian, terus kedepannya kalian tuh harus gimana tuh ya, pentingnya itu tadi komunikasi sama orang terdekat. Terus habis itu ya udah komunikasi lagi sama orang tua. Kalau pengennya tuh aku tuh dari kelas 2 SMA itu ya pengennya masuknya di sekolah kedinasan. Ya tujuannya itu ya tadi penerbangan, Poltekbang. Terus habis itu ya udah mikir-mikir, ngobrol-ngobrol panjang lebar sama orang tua, minta saran sana sini. Akhirnya ya udah karena
kalau dipaksain misalnya aku ngambil yang SNMPTN, nanti kasihan adik-adikku misalnya aku udah nggak masuk sana, terus tahu-tahu sekolahku di blacklist kan sama universitas sana kan. Emang gitu yo. Iya, kasihan sih adik-adikku nanti malahan kayak gitu. Akhirnya mikirnya kayak gitu, ya udah akhirnya mengundurkan diri lah dari kuota SNM itu tadi. Jalanin yang tes Poltek Bank ini diterusin. Tapi ya tahun pertama ya itu tadi sih. Tahun pertama ya kan di kedinasan tuh ada 3 jalur kalau di bawah Kementerian Perhubungan itu. Yang pertama itu namanya jalur reguler Polbid, itu kalau lulus kan bisa jadi PNS gitu loh, ditanggung sama negara. Terus habis itu yang kedua tuh jalur reguler biasa, itu sepertiganya itu dibayarin sama pemerintah. Tapi dia nggak jadi PNS, jadi kuliah swasta atau BUMN nantilah. Yang ketiga nih jalur mandiri. Jalur mandiri itu ya sama gitu tesnya, yang sama jalur reguler Polbid sama reguler biasa itu tesnya sama rata semua rata. Jadi ada tes fisik, ada tes akademik, ada tes psikotes. Aku baru tahu ya, Del. Ada pembagian, Del. Nah, itu tadi lah, tapi kan karena mungkin kurang lah sosialisasi menurutku kalau misalnya kayak sekolah kedinasan sekarang ini. Orang kan banyak taunya paling ya tentara, polisi itu aja kan. Kebanyakan anak-anak SMA itu kan ya. Cuma kalau di ini kalau di tempatku itu ya kayak STTD itu, terus kayak penerbangan dan sebagainya itu ya memang kan tidak sepopuler IPDN dan STAN gitu, Dil. Iya. Jadi ada faktor-faktor internal juga. Iya, ya itu tadi sih kalau menurutku sih kurangnya sosialisasi ya menurutku, karena ya aku tahu sih pernah pas waktu kebetulan ke Jambi itu juga tanya-tanya sama teman-teman, banyak juga yang nggak tahu tentang sekolah kedinasan itu tadi. Akhirnya ya itu tadi ada misi sih tersendiri kalau buat ngenalin sekolah kedinasan ke teman-teman sekitar SMA itu tadi. Tapi alhamdulillah sih ada suatu kebanggaan kalau menurutku kalau misalnya bisa ngenalin sekolah kayak gitu, karena ya ini loh ada sekolah yang bisa di bidang lain tapi ya sekolahnya kayak gini juga ada disiplinnya, ada lain sebagainya. Pengen aja kayak gitu bisa sosialisasi ke banyak orang biar orang-orang banyak tahu gitu tentang sekolah ini tuh, karena banyak orang yang masih belum tahu kan, terutama di daerah-daerah. Kayaknya itu tadi sih. Ya setelah tes itu ya tes tahun pertama sih ya itu tadi belum rezekinya lah kalau ibadah. Karena yang tes tahun pertama juga kan tes berdua itu sama temenku. Oke. Halo, Dil. Kayaknya terputus ya, teman-teman. Mohon bersabar ini. Kereta api di Madiun. Sama dia satu kementerian gagal di tahap pertama. Udah gagal itu tahap. Iya. Oh tadi ya. Sampai yang tes kedua itu tadi. Gimana tuh? Oh ya, tes berdua kan. Tahun pertama tuh tes berdua lah, berjuang berdua gitu. Jadi sama-sama ngambil jalur reguler aja yang bukan ASN lah, bukan PNS lah. Nah, tes lah nyoba itu. Karena temanku ini juga tahu sekolah ini dari aku juga, aku kenalin ke dia kan. Akhirnya dia tertarik gitu. Terus habis itu ya udah tes tahun pertama reguler itu aku nggak lanjut di penerbangan. Dia lanjut yang kereta api ini tadi. Lanjut sampai akhir. Tapi pas sampai di akhir dia nggak lulus, belum rezeki juga. Terus sama-sama ikut yang mandiri juga ikut. Aku yang ikut penerbangan, dia ikut yang di kereta api. Yang di kereta api dia lolos tahun kemarin. Alhamdulillah. Terus habis itu yang penerbangan ini aku udah sampai tes terakhir itu, udah namanya pantukir itu, udah sampai tes terakhir, tinggal nunggu hasil pengumuman. Tapi ya itu tadi belum rezeki mungkin, akhirnya nggak lolos lah. Terus habis itu ya awal itu ya namanya manusia kan ya kita nggak munafik. Namanya manusia itu namanya kecewa itu pasti ada, ya kan. Kita semua kan pasti namanya manusia itu manusiawi lah kalau kita ngerasain kecewa itu. Tapi kalau menurutku ya kalau kayak gitu tuh kita siap-siapan mental aja. Kita nggak boleh namanya terlalu berekspektasi terlalu tinggi kan, namanya manusia. Nanti tidak sesuai hasil kan, akhirnya kita down
down, nanti ke depannya kita malah nggak bisa ibaratnya terus gitu, malah kita down terus gitu, apa yang kita mau kerjain. Mikirnya sih aku gitu. 2 minggu itu ya down lah ibaratnya, 2 minggu itu kecewa, down, ya nggak percaya aja ngelepas SNMPTN, tapi ternyata di sini hasilnya tidak sesuai. Karena itu tadi mungkin ya dari diriku sendiri itu ada rasa egois lah, pengen, karena ngambil pas jurusan yang ngambil tahun kemarin itu ngambil jurusan yang benar-benar banyak pesaingnya gitu. Ya, bener namanya jurusan favorit lah, itu banyak pesaing. Terus habis itu ya udah tahun itu 2 minggu itu down, akhirnya bingung sih mau lanjutin kemana, kuliah juga pendaftaran udah pada tutup semua kan akhir-akhir itu kan. Nah, terus habis itu ya udah akhirnya ada pikiran itu mau ke kampung Inggris, belajar di sana. Ya kampung Inggris ya belajar lah di sana bahasa Inggris itu, ngambil paket yang 3 bulan, tapi itu yang aku jalanin cuma 2 bulan di sana. Karena ya itu tadi 3 bulan, kalau menurutku sih 2 bulan itu udah lama sih, udah cukup sih kalau menurutku. Karena ya udah bosen lah ibaratnya di kampung Inggris kan. Kampung Inggris juga pelajarannya ya menurutku sama sih kayak di sekolah, cuman bedanya di sana lingkungannya nomor 1. Kita harus pintar-pintar juga lah di sana kan, banyak juga lah, banyak orang-orang dari sana kan, banyak dari mana-mana lah, dari daerah-daerah mana. Yang belajar di sana kan juga bukan satu umur gitu aja, bukan dari anak muda semua, ya ada juga orang tua seumuran, udah seumuran orang tua kita segimana itu ada juga. Tapi gitu. Waktu aku dulu posisi udah di Magelang itu ya, kan itu kan ada sela tuh, dalam artian ada tenggat waktu. Waktu lulus setelah daftar berkas daftar ulang lah gitu ya. Terus kan ada selang waktu sebulan atau 2 bulan gitu ya sebelum masuk itu, sebelum ospek pertama. Itu aku pengen ke kampung Inggris juga, Dil. Cuma kata orang tuaku itu ketika mau detik-detik lulus saja, dalam artian nanti kan dapat sertifikat dan sebagainya, itu kan untuk jadi modal kerja. Terus oke lah, singkat cerita oke lah aku bilang kan. Terus waktu aku balik ini, Dil, aku ada guru bahasa Inggris, Dil. Jadi anaknya itu ya bisa dibilang jago lah. Ini bukan bermaksud merendahkan dan sebagainya. Terus waktu anaknya itu ke kampung Inggris ya belajarnya sama aja, basic aja gitu. Sama banget sama kayak sekolahan biasa gitu. Cuman plusnya tadi kita di lingkungannya, betul kata kamu tadi, Dil. Kita di lingkungan jadi ngomongnya itu kan enak kan. Jadi kan percuma kan belajar bahasa tapi nggak dipraktekkan kan. Iya benar. Gitu. Iya benar. Ya itu tadi sih, benar kata kamu Mario. Di kampung Inggris tuh menangnya satu lingkungan. Terus di sana tuh kan juga orangnya juga dari mana-mana tuh. Jadi kita bisa belajar pandangan orang tuh berbagai macam lah, beragam gitu. Bukan misalnya kita ketemu sama orang dari Jawa Timur aja, tapi di sana tuh banyak, ada yang dari bahkan dari Papua, ada dari Sulawesi, dari Kalimantan, banyak. Jadi ya kita belajar bahasa Inggris juga belajar, ibaratnya kalau menurutku ya, aku di sana itu pribadi ya belajar tentang pribadi orang macam-macam, kita nyikapinya gimana, dan juga kita belajar jaga lingkungan sih. Kalau di sana kan godaannya juga banyak, jujur aja godaannya banyak juga dan lain sebagainya. Karena banyak sih kasus-kasus di sana itu, kalau yang aku tahu tentang misalnya kenakalan remaja dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, kalau kita harus pintar-pintar lah ibaratnya jaga diri. Apalagi zaman-zaman sekarang itu kalau menurutku sih berat sih kalau kita jaga diri sendiri. Karena banyak banget godaan. Terus kalau aku pengen tahu Iki, apa pengalaman berharga di tahun pertama ketika gagal di dalam tanda kutip? Apa pengalaman yang dapat dipetik yang membekas sampai sekarang? Akhirnya jadi modal, akhirnya lulus sampai detik ini. Ya kalau bagi aku ya Mario, kalau pengalaman yang berharga tuh ya satu, kita tuh namanya kita harus optimis, kita nggak boleh namanya berkecil hati lah ibaratnya, karena kesempatan orang tuh kan sukses orang tuh ibaratnya beda-beda kan waktunya, nggak ada
nggak ada kita yakin aja sama kata-kata itu. Terus ya kedua itu tadi kita harus memperbaiki diri itu supaya lebih baik lagi. Mungkin kita di tahun pertama kita gagal itu kita ada hikmahnya kan, ambil aja hikmahnya. Oh, kita harus ngerti lah ibaratnya. Oh, ternyata ini ya tahun pertama saya dulu digagalkan itu karena mungkin saya belum siap dari segi mungkin mental atau mungkin fisik atau mungkin dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya tahun pertama dulu saya diterimanya misalnya di jurusan ini, ternyata saya di tahun kedua nih diterimanya di jurusan yang lebih baik lagi. Oh, mungkin ini rencana Tuhan yang bagus gitu kan. Kita harus mikirnya ya banyak-banyak mikir positif lah kalau menurutku. Pengalaman tuh banyak mikir positif, kita nggak boleh mikir yang jelek-jelek atau yang aneh-aneh itu, hilangin lah pikiran kayak gitu. Ya tergantung pikiran sih, mainin pikiran, karena ya itu tadi ada rasa kecewa, ada rasa down, ada rasa itu kita ya itu tadi harus pinter-pinter ngatur diri sendiri kan. Ibaratnya kayak orang tua, orang sekitar itu hanya ibaratnya mensupport kita, tapi yang bisa menyemangati diri kita sendiri, motivasi tertinggi diri kita sendiri, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu cuma ngasih kata-kata aja, kita yang ngejalanin kan. Terus alhamdulillah tahun kemarin yo lulus yo. Alhamdulillah di jurusan teknik pesawat udara ya. Waduh, aku baru ngadir waktu kemarin kita WA-an itu. Wah gila, aku bilang. Aku nggak expect ada jurusan itu gitu loh. Yang aku tahu itu ya mungkin mekanik, mesin ya. Terus pilot gitu loh. Aku mikirnya waduh, calon pilot iki aku bilang. Poltek Bang, waduh gila aku bilang. Ini pilot iki. Rupanya ada jurusan itu ya. Waduh aku. Enggak. Ada. Kenapa? Gimana dia? Jurusan itu iya lanjut apa? Kalau jurusan teknik pesawat udara tuh ada, kalau di bawah Kementerian Perhubungan tuh ada 3 kalau nggak salah, di Medan, di Surabaya, sama di Curug. Di Tangerang itu. Oh Curug. Ya, di Curug itu ada jurusan teknik pesawat udara. Ya. Oh iya. Sorry. Curug di Banten, di Tangerang itu loh. Di STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Ya di situ juga ada jurusan teknik pesawat udara. Sing tahun kemarin itu kan kowe bilang kan yang kowe pilih kan jurusannya yang kata-katanya tinggi lah, bisa dibilang banyak minatnya tadi ya. Itu jurusan apa tuh? Ya. Kamu tahu? Ya. Kalau dulu tuh aku ngambil jurusan yang IPS juga bisa masuk jurusan itu. Makanya saingannya lebih banyak kan, IPA, SMK dan IPS. Jadi saingannya kan lebih banyak. Jurusan dulu itu yang reguler aku ngambil itu lalu lintas udara. Aku baru tahu dulu. Aku baru tahu itu dulu. Kalau lalu lintas udara nih, kalau lalu lintas udara itu nanti kalian itu kerjanya di ATC. Kalian kalau misalnya ke bandara kan ada menara. Waduh itu kerjanya di atas itu. Harus pakem banget Bang Din. Itu gila. Ya, terus habis itu kan orangnya harus teliti juga itu. Nggak bisa lengah itu, nggak bisa ceroboh. Terus yang mandiri? Yang mandiri dulu aku ngambil itu, komunikasi penerbangan. Gimana tuh itu? Kerjanya di mana tuh? Lalu lintas udara sama komunikasi penerbangan ini sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau komunikasi penerbangan ini banyaknya di bandara perintis, bandara kecil mah, di daerah-daerah gitu biasanya. Dia kerjanya di ATC, tapi di daerah-daerah pesawat-pesawat kayak ATR dan lain sebagainya, pesawat-pesawat baling-baling gitu kayak Wings Air dan lain sebagainya. Itu dia yang ngatur orang komunikasi penerbangan. Iya gitu. Terus banyak sih. Kenapa akhirnya jatuh hati dalam tanda kutip milih teknik pesawat udara? Gini, awalnya itu aku ceritain dulu ya. Tahun-tahun ini sebenarnya aku tes tuh 3. Ya ikut 3 jalur itu tadi, Polri, PNS, sama reguler, sama mandiri. Ikut semua karena kebetulan tahun ini tesnya itu gak tabrakan. Tahun ini tanggalnya beda-beda. Terus lebih mudah. Kamu ini ada peluang 3 itu ya terabas yo, dijajal semua ya. Iya, terabas. Tapi ya itu tadi.
alhamdulillah yang Polbit itu tes pertama itu tes CPNS itu, kayak tes CPNS itu. Namanya tes SKD. Nah, itu sebenarnya kan ada 3 penilaian TWK, TIU sama TKP. Nah, yang nggak lolos itu yang TIU. Yang 2 ini sebenarnya memenuhi, tapi yang ini kurang berapa ya? Kurang 5 kalau nggak salah. Aku itu. Dikit. Nah, itu ngambil tapi bukan penerbangan itu yang Polbit itu. Aku ngambil di Tegal. Itu kayak STTD juga. Ibaratnya itu di bawah adiknya STTD lah. PKTJ 3. Ya, terus habis itu yang reguler kan nggak lolos nih yang Polbit, terus ikut yang reguler baru ngambil penerbangan, tapi ngambil jurusan teknik bangunan dan landasan. Itu berarti sama kayak kau gini lah, teknik sipil Dil. Iya. Aduh. Iya, hampir sama Mas, teknik bangunan landasan. Tapi ya alhamdulillah tahun ini reguler itu lanjut sampai akhir juga, terus habis itu ternyata pas pengumuman ada kebijakan dari BPSDM itu kayak lembaganya di bawah Kementerian Perhubungan yang ngurusin sumber daya manusianya gitu loh Mas. Nah, terus habis itu ada kebijakan dari sana, ternyata aku diterimanya di Aceh. Waduh, jauh banget di ujung. Di Matra namanya. Iya. Di Aceh di Poltekpel. Di mana tuh? Bukan di penerbangan. Poltekpel. Poltekpel Malahayati. Pelayaran teknik listrik kapal, keterimanya di sana. Iya. Jauh banget ya Aceh. Iya, terus habis itu ya udah mikir toh komunikasi sama orang tua. Gimana nih kalau misalnya mandiri nggak keterima, ya udah berangkat aja ke Aceh. Karena ya mungkin rezekimu di sana kan mungkin. Karena ya udah gimana Mas? Satu sebenarnya aku kemarin udah daftar juga kuliah di Malang di Muhammadiyah. Tapi ya itu tadi karena mikir bayarnya di Malang juga lumayan, terus habis itu di Aceh juga keterima, terus mikir sama-sama ya ini kan juga sekolahnya susah juga kan, yang reguler kan juga susah tesnya dan lain sebagainya kan, tahun dulu kan juga udah gagal dan lain sebagainya kan, mikirnya ke sana. Terus habis itu ya udah akhirnya ngelepas yang Muhammadiyah, yang Aceh tetap ditahan dulu sampai mandiri ini hasilnya keluar. Tapi alhamdulillah juga mandiri ini sebenarnya aku ngambil manajemen transportasi udara tes awalnya itu. Karena apa? Karena aku mikirnya kan yang reguler ini aku bisa lah keterima karena udah sampai akhir kan ibaratnya. Udah sampai akhir juga ya mikirnya ke sana. Akhirnya yang mandiri ini pengen kayak ibaratnya ya udah tes aja, ibaratnya jalanin aja lah. Mau gimana nggak usah terlalu dipaksa dan lain sebagainya. Jalanin aja tesnya. Terus habis itu ya udah tes mandiri, terus jadi ibaratnya gini kan reguler tuh tesnya hari ini psikotes nih, hari Senin misalnya. Terus besoknya Selasa tuh aku tes lagi psikotes mandiri gitu. Jadi apa? Kalau gitu kalau akunya itu apa ingatan hari pertama itu ya masih kental banget. Ya soalnya pun sama juga ya, soalnya yang diujikan itu sama mandiri itu pun sama karena kan sama-sama satu sekolah kan di Poltekbang juga kan. Gitu. Nah, terus habis itu ya udah tes juga yang mandiri. Ternyata keluarlah namanya, alhamdulillah lolos sampai tahap kedua juga yang mandiri. Terus lanjut tes lagi, itu masih manajemen, itu nama aku itu masih jurusan manajemen. Terus habis itu ya nunggu kabar, masih ya orang tua sebenarnya juga agak berat sih kalau misalnya melepas aku ke Aceh. Tapi ya kan kayak sekolah gini kan asrama kan, jadi kita ibaratnya nggak di luaran lah, ibaratnya tapi Aceh kan awasi sama aku Dil jauh. Kalau kamu pengen tahu Dil, aku tugas akhir sebelum UAS itu yang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, aku bikin KTI, karya tulis ilmiah mengenai hukum cambuk di Aceh. Aku riset dewe, aku nggak plagiat, tenan, beneran. Jadi emang bagus banget di Aceh itu Dil. Jadi berdua-duaan itu nanti dihukum cambuk dan sebagainya. Ya, boleh. Bagus banget lah kalau di Aceh gitu. Ya kan dia ada hukumnya sendiri Mas. Dapat apa hak khusus itu, lupa aku apa. Karena kalau nggak salah itu Aceh itu apa ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan dulu kalau nggak salah dia. Iya, dia dulu ada orang Aceh itu nyumbang
paling besar sendiri waktu beli pesawat perang iya, makanya itu ada Indonesia, hak gitu. khususnya dan itu diatur dalam undang-undang. Makanya itu iya bener sih. Terus ya habis itu ya udah lulus itu mandiri. Pas keluar pengumuman aku juga kaget karena itu tadi aku daftar di manajemen tapi kok keluar namaku di teknik pesawat udara. Aku bingung juga bertanya-tanya di situ kok bisa keterima di sini. Tapi kan kita mikirnya karena yang reguler diterima di Aceh, ya udah jalanin aja yang di teknik pesawat udara ini tadi. Akhirnya masuklah teknik pesawat udara. Karena kan kebetulan juga aku SMA-nya IPA, jadi bisa lah. Karena ada juga temanku itu yang dari manajemen dipindah ke teknik pesawat udara. Dia IPS, tapi akhirnya kenapa dipindah sama pro. Mungkin gini Mar, karena ada kebijakan itu kan kayak gitu Mar. Jadi kita dilihat dari hasil tes kita. Misalnya kalau hasil tes kita itu misalnya anak ini IPA terus habis itu tinggi, dia bisa dipindah ke sini karena untuk memenuhi kuota yang tinggi gitu loh. Jadi gitu. Ya. Tapi tahun ini ya alhamdulillah sih yang tes juga nggak terlalu banyak, nggak sebanyak tahun dulu, juga pilihan jurusannya juga bagus-bagus. Terus kamu apa jika keluar hasilnya itu kan dipindah juga. Itu gimana tuh reaksi kamu? Ya. Kalau orang tua aku sih reaksinya ya alhamdulillah seneng sih, karena ya itu tadi aku nggak jadi berangkat ke Aceh sih. Karena harapannya orang tua aku itu jangan sampai aku berangkat ke Aceh karena itu tadi. Tapi kalau dari mama aku sendiri sih sebenarnya dukung aja kalau aku ke Aceh. Tapi kalau dari ayahku belum bisa ngelepas sih kalau dari sampai ke sejauh ke Aceh, karena itu tadi mikirnya kita udah di Jawa terus balik lagi ke Sumatera, karena kan dulu pernah tinggal di Sumatera balik ke Jawa, ini balik lagi ke Sumatera. Nanti kalau ke Aceh yang gitu. Transit di Jambi dulu. Nah makanya itu udah lihat tiket pesawatnya bukan juga lumayan kan dulu. Aceh Surabaya nah. Iya. Terus itu apa dalam tanda kutip siap nggak dengan jurusan, karena kan beban kan yang dari awalnya kamu manajemen tadi itu kan ke teknik ini ya, teknik kan tahu lah kan ada yang namanya nggak hitungan. Nah itu gimana tuh? Gambar juga. Sebenarnya dari awal sih nggak ada pikiran sama sekali ke teknik, walaupun SMA IPA, tapi ya itu tadi mikirnya tuh pengen masuk jurusan yang kayak manajemen, kayak komunikasi, karena ya pribadi sendiri sih senang aja gitu kayak berhubungan sama orang banyak, komunikasi sama orang banyak itu senang. Tapi ya mau gimana lagi, kita kan namanya rezeki ya, mungkin kita ditakdirin di jurusan itu, kita masuk jurusan itu, kita kan juga nggak tahu kok bisa dipindah dan lain sebagainya, itu nggak tahu. Kita kan hanya tes, kita ngasih yang terbaik sama tes itu, apa yang kita pelajarin ya diaplikasikan. Tes ini ya ikutin aja, tahu pas keterima di teknik pesawat udara. Ya awal-awal sih belum tahu sih, namanya masih buta lah sama kayak teknik itu gimana, juga masih bingung. Terus lambat laun ini ya diikutin aja ibaratnya. Ya itu tadi sih, ikutin aja alurnya. Nanti lama-lama ya pasti kalau misalnya kita udah nemu ibaratnya kuncinya, kita pasti tahu. Tapi kalau aku kan teknik juga nih, kita kan sama-sama tekniknya. Kalau aku ini kan teknik ya. Aku ini bukan mungkin lagi udah terjadi, udah rezekinya dikasih Tuhan itu di teknik itu. Walaupun aku di SMA itu nggak jago-jago banget fisika, cuman ya mungkin rezekinya dan Tuhan lihat aku mampu dalam berpikir ya nggak cepat putus asa banget gitu loh. Ya putus asa ya, kita manusiawi ya. Tapi cepat kembali lagi gitu loh. Ya itu yang aku sadar, dan ya namanya teknik ya nggak bisa dianggap remeh kan. Kita ya bukannya bandingkan sama jurusan lain, cuman ya dari segi beban dan sebagainya ya bisa dicoba sendiri gitu loh. Ya gimana bebannya. Bener sih ya emang gitu sih, kalau di kampusku pun juga kayak gitu sih. Kalau ibaratnya anak teknik itu emang dilihatnya tuh kayak lebih gitu dibandingkan jurusan lain, karena itu tadi dari segi pelajaran pun kita tahu sendiri lah teknik tuh gimana. Gambar pun juga suruh gambar tuh harus detail dan lain sebagainya. Terus kayak kita misalnya apa-apa gitu kita harus ibaratnya detail lah, nggak boleh salah-salah gitu. Kita harus bener banget sama panduannya lah
panduannya gitu, nggak bisa gimana gitu. Kita kayak misalnya pelajaran pun kita misalnya kayak lain itu masih bisa nyari di Google dan lain sebagainya. Tapi kalau teknik tuh jarang banget di Google tuh tentang pelajaran itu apa. Ini dia apa? Ya mungkin buat teman-teman yang dengerin ini ya bukannya bermaksud kami berdua untuk membandingkan ya. Atau teman-teman yang jurusan selain teknik ya bukan gitu, bukannya melecehkan atau dan sebagainya. Tapi ya emang gini gitu loh. Dan mungkin beban di kita kan beda-beda ya. Ketika ada yang mampu di teknik ya jalanin, ketika ada yang mampu di manajemen ya jalanin gitu loh. Karena kan beban karena kan beda-beda. Ya, orang beda-beda. Ya, beda-beda sih. Kalau ya itu tadi namanya kita kan juga pelajaran ya teknik itu emang ada jurusannya. Ya mau gimana nih, dan jurusannya pun ya ini kita jelasin dulu nih, jurusan teknik pun ya kayak gitu. Gambar harus detail dan lain sebagainya itu harus detail. Terus ya supaya teman-teman misalnya atau misalnya adik-adik itu biar tahu gitu loh, biar nanti walaupun dia masuk teknik itu pikirnya misalnya nggak berkecil hati lah atau gimana, atau kok ini pelajaran susah gimana, ya jalanin aja. Tapi aku mungkin semester atas besok ya adalah aku udah ngerasa yang mana ketika momen ketika 3 tugas itu deadline-nya besok pagi, itu bukan karena aku yang ngaret atau dan sebagainya, cuman dari tingkat kesulitannya itu menurutku itu udah apa ya, itu aku udah hilang arah Dil. Bayangin lah, kamu pernah nggak hilang arah gitu, nggak tahu sama sekali, udah berusaha, udah nanya sana sini, udah nyari materi, hilang arah aja gitu. Waktu malam itu aku ingat, malam apa lupa aku. Waktu itu aku lagi ujian tugas. Itu ada satu malam itu aku udah hilang arah Dil. Tapi ya aku ingat orang tua lah gitu. Karena apa? Tugas aku belajar aja aku ngeluh gitu. Bener sih itu paling apa ya, menurutku paling ibaratnya mujarab sih kalau kita ngasih semangat. Itu tadi sih menurutku, ya aku ngerasain sendiri sih pas pendidikan dasar itu kemarin pun ada shock. Aku ada shock dalam artian ya mungkin dari semester 1 masih dasar, terus nanti kamu ketika semester 2, semester 3 kan aku alhamdulillah udah melewati ini Pak. Nanti ada beban lain gitu loh. Tapi kamu di semester awal ini ada shock gitu enggak, dalam artian kita kan beda jurusan tuh. Aku kan kalau di semester aku kan ya masih dasar lah, kayak bahasa Indonesia masih ada, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, terus dasar-dasar sipil. Kalau di teknik pesawat udara tuh gimana? Dasar-dasarnya apakah langsung sebentar. Ini kamu ini diploma apa gimana, Dil? Diploma, Umar. Karena nanti kalau lulus itu dapat license. Kan kita kayak di penerbangan gitu yang kita butuhin tuh bukan kayak apa sarjana atau gimana. Yang penting itu kita punya license. Banyak apapun kita punya license. Nanti kalau kita kerja itu pasti enak, karena di penerbangan itu yang dibutuhin tuh license. Kalau sarjana, mungkin kalau kita misalnya mau jadi dosen atau mau jadi pengajar, mungkin yang dilihat itu license dan sarjananya tadi. Tapi gitu. Yang aku tanya lagi, kalau aku kan ada teman ya yang diploma juga, itu bebannya waktu awal semester itu udah kayak beban di 2 semester gitu loh di aku. Jadi ibaratnya 2 semester itu dijadikan 1 semester bebannya itu. Kalau diploma, kalau kamu gimana awal-awal semester ya? Kaget apa gimana? Kalau awal nih sebenarnya sih nggak terlalu kaget ya, karena ya itu tadi pelajarannya yang diajarin pun juga dasar sih menurutku, karena ada PPKN juga, ada bahasa Inggris, ada matematika juga, gambar pun juga gambar masih dasar lah, belum gambar yang rumit kalau menurutku. Karena kalau diploma nih kan, kalau setahu gue ya di sekolahku itu kalau diploma nih lebih banyak praktek kan, bukan teori kan. Ya jadi kalau misalnya satu hari itu teorinya paling cuma 2 kelas lah, ibaratnya hitung aja 2 jam gitu. Terus sisanya ya semuanya itu praktek kan, habis jam 1 hari itu kan sisanya semua jauh gimana? Wah itu yang jadi ibaratnya ya selama corona ini bingung lah. Kasihan juga sih sama kakak kelas itu, kasihan sebenarnya dia waktunya on job training atau gimana, tapi karena
ada corona jadi ya nggak belum on job training. Kasihan sih, kayak makanya itu tadilah namanya kita keadaan kita nih nyalahin kan, ya udah jalanin. Sebenarnya ya itu tadi akhirnya sama kampus itu dikasih kebijakan tuh kita dihabisin dulu teorinya selama di rumah ini, nanti jadi kita kalau masuk kampus gitu kita tinggal prakteknya aja, udah nggak bahas teori lagi gitu. Ya kalau temanku ya, aku ada teman di UGM kebetulan tuh, jadi dia itu banyak dianya itu kebanyakan kuliahnya itu ya bikin laporan, terus revisi, terus ke lapangan, ya teorinya dikit banget lah gitu. Kira-kira ya posisi kamu sekarang lah, cuman ya ketika teman-temanku yang diploma itu cerita ke aku ya masih normal keadaannya, bukan kayak sekarang kan. Jadi ya kalau sekarang ya agak susah sih, susah banget lah mana. Ya keadaan lah, kita gimana lagi, dosen pun juga ngasih, ya itu tadi sebenarnya kita tuh gak banyak dikasih tugas sih sebenarnya, cuman ya itu tadi karena ada di rumah ini tadi ya makanya dosen tuh kayak ngasih kita tugas tuh ditambah lagi lah, ada tambahan gitu, karena supaya itu tadi kita siap gitu, nanti kalau udah masuk itu kita udah ngerti teori, jadi kita tinggal prakteknya. Oke. Terus aku tertarik tadi gambar, Dil. Tadi kan ada mata kuliah gambar gitu ya. Itu apa mata kuliah itu? Jadi kalau di teknik pesawat udara ya Mari, kalau gambar itu biasanya kita tuh contoh nih, kita ada rangkaian pesawat, kita nanti diajarkan itu menggambar kayak misalnya ujungnya sayap atau sayapnya itu tadi dia komponennya gimana. Ya kalau di tempatmu ada kayak namanya proyeksi Amerika, proyeksi Eropa, kamu tahu? Itu kayak aturan, Dil. Kalau yang setahu aku itu aturan, Dil. Ada ASTM gitu. Ya itu proyeksi Amerika dan Eropa. Kalau aku sih pelajarannya baru sampai sana Mar, karena misalnya kita nanti disuruh ada gambaran pesawat. Nah, gambar pesawatnya kita nanti itu tadi sesuai aturan, misalnya suruh gambar proyeksi Amerika. Ya Amerika dulu, nanti gambar di proyeksi Eropa ya gambar proyeksi Eropa. Tapi ya komponennya tuh berhubungan sama pesawat. Oke. Itu pasti apa ya? Mengenai derajat itu pasti ada dia. Terus sudut-sudut. Ya, itu gimana dulu? Ya pasti ada. Kalau aku sih belum sampai sudutnya detail tuh belum, karena itu tadi sih kita kalau belajar kayak gitu tuh nanti kata dosen kita itu biasanya ada labnya atau belajar di kelasnya di kampus itu. Kalau di rumah nih kan kita namanya alat kan juga terbatas kan, kayak gambar kayak gitu kan mungkin kayak ada alat yang harus khusus atau gimana kan, kita di rumah paling kita disuruh gambarnya ya paling pakai pensil biasa sama busur jangka ya manual lah. Makanya dosen itu juga ngerti lah, nggak ngasih tugas pun juga nggak yang aneh-aneh. Tapi kedepannya kalau aplikasi gambaranmu wis ada aplikasi kedepannya? Nah aku kalau aplikasi pakai AutoCAD kan. Oke. Jadi apa? Udah dikasih gambaran ya gitu ya sama dosennya? Udah, tapi kalau AutoCAD nih katanya nanti mungkin semester 2 baru bisa gambar pakai AutoCAD. Kalau semester 1 nih masih gambar manual dulu. Dosennya masih mau ngeliat kita gambar manual tuh sama sih. Tapi kan nanti kalau di dunia kerja kan ya dunia kerja kan juga lihatnya dari gambar manual dan gambar aplikasi juga. Kalau pengalamanku kemarin itu seingatku ya, iki wis banyak banget lah memoriku tentang gambar-gambar ini. Waktu semester 1 itu sebelum UTS itu aku gambar manual, Dil. Gambarnya bukan gambar kayak kamu, Dil. Sayap dan sebagainya enggak. Kayak lingkaran, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, 7, 8 sampai segi 12 gitu. Nah, aku pun bingung. Kok gambar ini, aku bilang apa tujuannya, apa hubungannya. Rupanya itu sesudah UTS itu langsung gambar satu rumah gitu loh, sampai bawah. Wah itu kaget banget. Mungkin ada teman-teman dari SMK pembangunan. Aku pun baru tahu waktu itu ada SMK pembangunan. Ya aku di daerahku kan minim ya kayak SMK gituan. Akhirnya tingkat cerita itu waktu semester 2 itu langsung gambar AutoCAD rumah lantai 2, Dil. Alhamdulillah lancar, Dil. Dan nilaiku yang memuaskan lah gitu. Itu posisi, Dil,
setengah semester itu aku di rumah Dil. Jadi aku udah pulang April 2020 itu aku udah pulang. Itu posisi aku gambar itu wis di rumah setengah kan 6 bulan ya, 3 bulannya di rumah. Ya. Waktu puasa itu aku ngerjain Dil. Jadi aku sebelum sahur itu aku ngerjain gitu loh. Wah, detail banget Dil. Mungkin ya itu tadi lah. Tapi pintar-pintar kita sih kalau di rumah tuh belajar, kita kan banyak ada media YouTube lah, ada Google dan sebagainya. Wah, itu udah lah kalau itu apa belajar. Waktu aku di offline, waktu aku di sana kan ketemu kawan ya, wah itu habis-habisan nanya Dil. Sampai kawan ya mungkin kesel dan sebagainya. Cuman ya mau gimana, aku ini ibaratnya buta banget gitu loh. Pengen pencerahan. Ya gimana caranya? Ya biarin, ya biar walaupun teman kesel walaupun apa ya asal kita sopan loh. Selagi kita masih pandai-pandai kan. Ya terus waktu di sini juga, waktu di rumah kan, ya aku gitu juga gitu loh. Habis-habisan nanya dalam tanda kutip. Teman itu nggak balas, aku sampai langsung telepon gitu Dil. Aku nggak mau lelet gitu loh. Jadi aku gini nih. Ibaratnya respectnya Dil. Kan kita udah ngechat, dia tiba-tiba itu ya mungkin ada urusan dan sebagainya. Tiba-tiba itu ninggalin loh, nggak ngerit dia, aku telepon. Aku telepon. Ya aku banyak belajar lah, pengalaman kan. Aku lagi pusing, lagi pengen nanya, pengen mecahin masalah cepat ya gitu loh. Biar nggak mumet kepala aku, biar nggak pusing kepala aku. Ya gitu sih aku pengalaman, alhamdulillah ya nilainya memuaskan Dil. Cuman kalau kamu ada waktu sesuk, aku kebetulan ya kosong lah gitu. Hari-hariku ya paling aku belajar hal baru dan sebagainya. Kalau kamu pengen belajar AutoCAD, aku welcome banget Dil. Kita belajar dari tools dasar Dil. Makanya aku kemarin kan berani buka ini kan, kalau kamu ikutin kan, buka pelatihan. Ya. Ada dapat Dil anak Dil. Muridku Dil, istilahnya dalam tanda kutip Universitas Bung Hatta Dil. Ngerti nggak? Oh, Padang. dari mana? Bung Hatta. Oh, Padang. Teknik sipil. Kebetulan sama-sama orang Bungo juga kan. Jadi ya ketemu yo aku ajarin dari basic banget Dil. Yo alhamdulillah lah. Makanya aku modal nanya-nanya ke teman-teman, terus modal pengalamanku, modal joki juga Dil, aku Dil. Tenan, aku pernah joki Dil, anak UMY Dil. Satu malam, tenan, bener. Ngomong apa adanya. Satu malam itu aku bisa dapat 1/4 juta Dil. 2 gambar. Lumayan lah. Yo, itu ya bagus lah. Ya itu ini apa ya, cerita aja ya, bukannya sok pamer ya. Dari menjaga dari hubungan baik tadi. Jadi aku tuh dihubungkan dari teman ke teman itu, dari mulut ke mulut ibaratnya. Ya. Akhirnya ya itu sih efektif sih, dari mulut ke mulut. Ya itu tadi, kita kalau punya ilmu itu kan ibaratnya kita bisa nyebarin kemana aja. Terus ilmu itu. Tapi sebelumnya sorry Dil, ya aku nggak langsung gitu. Aku bisa joki nggak? Aku jujur, kalau kamu pengen joki, coba tak ajarin dulu. Aku tenan. Aku masih ingat tuh. Aku ajarin dulu via Zoom sama via Game Meet ya gitu ya, Google Meet. Tetap nggak ngerti dan juga itu mengingat deadline juga loh. Yo wes, aku jokiin. Itu kira-kira hampir 2 hari lah itu. 2 hari. Itu gambarnya lumayan. Nggak main-main Dil, gambarnya Dil. Iya. Yang ngerti lah teknik gitu. Gambar iki Dil, gambar potongan rumah AA karo BB, AA sama BB. Itu bukan potongan rumah satu lantai Dil, 2 lantai. Itu detail dengan tanggane, dengan pegangan tanggane itu Dil. Gila. Ya gak apa-apa, namanya itu tadi lah. Kalau ilmu itu kan kita bisa nyebarin kemana aja, terus ilmu itu kita bisa manfaatin. Terus itu Dil sampai terus iki Dil apa? Aku juga ini sharing way untuk motivasi ya. Mana tahu kamu bisa joki juga tuh. Aku juga kebetulan bapakku ini ikut perusahaan batubara. Jadi bikin rumah genset, rumah satpam. Ya jadi aku gambarin. Aku sing gambar. Oh, yang desainnya kamu. Oh.
bagus lah gitu. Yo, alhamdulillah pengalaman tuh juga. Makanya aku modal, terus aku juga ikut lomba SketchUp yang 3D gue Dil. Nah kalau pengen belajar SketchUp, yo ayo monggo, aku welcome banget lah. Makanya aku post yang rumah itu kan, yang di Instagrammu itu. Nah, itu aku buatanku itu bukan buatan orang kan, buatanku itu. Green building. Ya bagus lah kalau kamu udah punya skill AutoCAD udah bagus dan sebagainya. Kita ya banyak belajar lah. Kalau aku ya itu tadi sih, kalau aku prinsip belajarku itu apa ya? Kita harus belajar banyak hal dan kita harus tahu banyak hal. Kenapa? Kalau misalnya kita tahu banyak hal, maksudnya aku belajar itu ya bukan belajar yang fokus, misalnya kayak aku bisa Photoshop, jadi belajarnya Photoshop aja semua sampai bener-bener itu. Aku sih lebih senang tuh belajar tuh ya bisa Photoshop, bisa ini, bisa itu. Jadi kita walaupun kita bisanya setengah-setengah dan lain sebagainya, setidaknya kita bisa dulu lah dasarnya tentang apa ini aplikasinya dan sebagainya. Nanti kalau masalah pengembangan dan lain sebagainya kan kita bisa ya banyak belajar lah dari orang, dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya. Tapi kalau gimana Dil? Ya itu tadi sih, kalau itu benar. Banyak belajar yang hal-hal baru, hal-hal yang menurut kita butuh buat diri kita. Terus habis itu kita tahu banyak hal supaya kita nggak dibodohi orang. Itu loh prinsipku belajar itu. Prinsipku itu tadi, kita harus tahu banyak hal. Ibaratnya kita tuh harus jadi orang yang kita tahu banyak hal, kayak misalnya ditanyain orang ini kita nyambung, oh ini apa ya, ini apa, kita tahu, jadi kita nggak dibodohi. Karena sekarang banyak orang itu dibodohi kan sama orang lain itu, jadi ya ditipu lah dan lain sebagainya, karena dia nggak tahu tentang hal apa ini apa ya, jadi nanti diceritain orang nggak nyambung, akhirnya dia bodoh-bodohin. Nggak mau digituin. Makanya aku pengen belajar itu banyak hal baru, belajar banyak hal baru dan belajar hal yang orang itu banyak orang nggak tahu. Itu sih malah menurutku jadi motivasi buat diriku belajar hal. Tapi Dil, ini yang pertama, yang AutoCAD itu Dil bukan hanya 2D Dil, tapi 3D juga Dil. Aku gini, aku cerita nih dia. Bukannya pamer dan sebagainya, semoga motivasi kamu lah. Jadi aku itu pernah diminta joki oleh anak USU Dil, tenan Dil. Teknik sipil, anak USU itu gara-gara ya omongan dari omongan gitu loh. Kembali lagi omongan dari omongan. Jadi ada temanku itu yang dia masuk grup. Nah, ada teman aku itu yang nyari apa, yang jago gambar ya. Ya jadi konek-konekin gitu loh. Jadi dia itu minta bikin pabrik Dil, kayak mini pabrik dalam tanda kutip, tapi 3D gitu, di AutoCAD. Dan dia dan kalau joki itu Dil, apalagi yang skala-skala ya kayak skala-skala aku itu kan udah termasuk sulit dan sebagainya. Itu nggak tanggung Dil. Ya orang berani bayar berapapun gitu loh. Maka nih harus pakem banget dasar Dil. AutoCAD itu dasar banget Dil. Ya bener sih itu tadi. Ya itu tadi sih aku belajar AutoCAD tuh ya masih dasar, karena juga belum sampai menyentuh yang katamu 3D, 2D belum sih, karena belum pakem juga di 3D AutoCAD. Ya itu tadi aku masih belajarnya ya dasar kan, juga temanku juga yang di tapi Madiun itu kan juga teknik juga dia kebetulan. Jadi ya aku banyak belajar juga sama dia, banyak sharing juga ya, mulai belajar juga sih AutoCAD dan sebagainya. Mulai sebenarnya sebelum masuk teknik juga udah belajar, tapi ya baru taunya ya dasar-dasar. Tapi kalau yang belum tahu gambar spesifik, belum tahu gambar full itu belum kan. Belum ada tugas sih. Kalau sekat-sekat sih aku jujur aja belum tahu semua gitu. Pokoknya aku welcome banget lah. Aku kabar kewe aku dalam seminggu itu ya paling sibuk ya berapa jam lah. Kalau memang nanti kita Google Meet atau kita nge-Zoom, terserah nanti. Kabar kewe. Gampang itu. Berarti kan ya itu tadi udah tahu ada kontak dan lain sebagainya. Gampang tuh Mar. Kalau masalah itu mah gampang. Terus ini Dil, yang menarik Dil dari SketchUp. Kalau misalnya kamu pengen aplikasi kayak SketchUp itu atau AutoCAD, aku ada link Dil. Kebetulan aku dapat link yang memang ISO install. Ya intinya tinggal aku kirim file, kamu ikutin caranya gitu loh. Wes ono cara-caranya.
Oh, link aplikasi atau Krek-krekan pelajaran tentang AutoCAD ya, Bang? AutoCAD, Link aplikasi AutoCAD. Oh, sama aplikasinya aku udah punya, Mar. Kemarin aku sempet download aplikasi AutoCAD 2021 aku yang punya. Di website. Bukan, nggak tahu nih temenku yang nganuin laptop kemarin sempet. Wah, itu 2021 itu berat loh, Dil. Iya berat emang itu tadi, tapi laptopku masih kuat ya. Kemarin aku coba juga, alhamdulillah nggak nge-lag kok. Prosesor apa, Dil? i7, Mas. Wah, yo mantep lah. Yo wes pas. Aku iki i5 2019 aku, Dil. Ini nih. Apa sih laptop Asus? Acer. 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 Cuman cukup lah kalau cuman mengenai semakin yang sepengalamanku adalah karena teman-temanku itu yang namanya AutoCAD itu semakin tinggi tahunnya itu basicnya sama, cuma toolsnya aja yang diperlengkap, dalam artian toolsnya yang diperame, tapi basicnya sama. Ya sama kayak Photoshop lah. Cuma intinya itu, Dil, kalau aku ya sama teman-temanku juga, kalau kita udah tahu shortcut yang di keyboard itu, wah itu udah enak banget. Ya abaikan aja lah, ibarat kata kasar, abaikan wae lah tools yang di atasnya itu kan ada tuh AutoCAD. Iya. Pokoknya kalau tahu shortcut itu, wah itu gampang banget, tinggal cetak. Ibaratnya main point blank itu kan udah queue-nya udah lancar banget. Ya benar sih kayak gitu ya. Tadi harus banyak belajar. Ya. Terus kalau SketchUp tadi, Dil, yang pena Edil, aku ada file Angkasa Pura itu kayak media resepsionis itu, Dil. Wih, itu detail banget, Dil. Itu aku kagum banget lah. Detail banget dari komputer ya, dari tulisan-tulisannya, dari rias-rias ya kan ada tuh ya kayak rias lah istilahnya kalau bahasa aku itu. Wah, itu detail banget tuh. Ibarat 3D banget itu loh. Wah, itu sih yang tapi intinya itu basicnya sama banget kayak AutoCAD, cuma nanti ada beberapa tools yang bahasa Inggrisnya agak beda, cuman fungsinya sama itu kayak AutoCAD gitu. Jadi ya nggak terlalu kaget lah sama ini. Intinya juga bahasa Inggris, Dil, harus kental banget, dasarnya harus tahu. Iya, karena kan ya juga kayak buku pesawat dan lain sebagainya itu isinya semua bahasa Inggris. Ini aja aku ada tugas ini kemarin tuh udah 2 ngerangkum buku bahasa Inggris. Ini ada tugas lagi ngerangkum buku bahasa Inggris lagi. Jadi ya full bahasa Inggris sih. Ya makanya harus ngerti namanya bahasa Inggris. Oke. Tadi karena buku bukannya buku mekanik aja bahasa Inggris, buku pilot pun juga bahasa Inggris. Kita pun kan juga belajar itu dari buku pilot juga malah kebanyakan. Karena kan banyak juga kayak mekanik itu bisa jadi pilot. Karena itu tadi kalau lebih bagus itu bisa jadi pilot itu dari mekanik, karena kita kan mengerti pesawat. Makanya ini juga ya ini kan ada juga tugas aku kebetulan dari dosen itu mengidentifikasi. Kemarin kalau teman-teman bisa lihat di berita banyak lagi bukan pesawat Sriwijaya SJ182 itu. Nah itu aku ada tugas itu mengidentifikasi dari kacamata mekanik kenapa pesawat itu bisa jatuh. Jadi berdasarkan fakta lah ibaratnya, aku nyari data itu bukan berdasarkan asumsi orang-orang bilang itu gagal engine lah atau gimana. Kita kan orang mekanik beda pandangan, jadi ngerti gitu. Karena kalau kayak ada kejadian seperti itu, yang tanggung jawab itu kebanyakan orang mekanik gitu. Karena itu kan yang bisa merilis pesawat terbang itu mekanik, dia yang punya license. Jadi pilot itu hanya tahu dari mekanik, pesawat ini sehat, pesawat ini ada masalah di mana. Jadi yang tahu tuh mekanik. Jadi kalau kita dasarnya dari mekanik, kita jadi pilot, kita misalnya ada pesawat robot dan sebagainya, kita udah mengerti gitu. Banyak kok yang jadi kayak gitu kan, jadi pilot, pilot. Tapi di jurusanmu ini ada cewek ya? Apa dominan cowok? Kalau di kakak tingkatku itu ceweknya tuh ada yang sekelas cuma 2, ada yang cuma 3. Kalau di kelasku ini ada 6 ceweknya. Nah, kamu tahu nggak di kelasku ada berapa cewek? Jadi aku 30. Jadi awalnya 35 ya, 2 keluar itu lulus di universitas sama di
universitas lain sama di kedinasan. Jadi sekitar tiga jadi hari kurang 2 tadi. Cowok itu cuma tinggal 9 orang sekarang. Selebih kok malah jurusan teknik cewek daripada cowok. Serius, Dil. Jadi ada temanku yang dari Bangka, ada temanku yang dari Medan, ada temanku ya yang mayoritas ya dari Jawa ya Jabodetabek lah itu. Terus aku salut itu yang dari Babel itu, Dil, dari Bangka. Ya. Dia itu di sana itu langka, Dil, teknik sipilnya, Dil. Jadi dia tuh motivasinya, aku kena banget sih kalau waktu dia perkenalin tuh, oh dia ini cita-citanya tinggi kayak ini. Makanya dia berani gitu loh. Sebanyak daerah tuh punya cita-cita tinggi. Kalau dia pindah ke Jawa itu ya salut sih. Iya. Cuman di sekolah kayak gitu. Cuman ya tradisinya ya, kamu ya teknik kan beda ya masalah ospek dan sebagainya. Oh benar, jelas itu kental banget. Itu sih kental bener. Kalau walaupun nggak usah di sekolah pun lebih kamu tahu sendirilah kalau iya. Ya namanya perempuan ya dihormati banget lah, apalagi di teknik kan. Ya, kalau di sekolahku tuh ada istilahnya, kalau di kampus itu perempuan itu punya kerajaan sendiri, ratu dia di sana. Oke. Yo, ya, mirip lah karo yang lain lah. Iya. Ya intinya kan lebih dihormati kan gitu, lebih disegani. Jelas. Terus sekarang nih gimana nih? Goals kedepannya gimana nih? Pengen gimana nih? Setelah lulus alhamdulillah di teknik pesawat udara nih. Oh ya tadi aku pengen nanya tadi sebelumnya. Ini kan kalau mau misalkan kan bisa tadi jadi pilot ya, itu berarti harus nyambung sekolah lagi ya? Gini loh, tak jelasin ya. Kalau pilot tuh gini, kapan juga kebetulan juga pas gap year itu aku juga cari-cari informasi lah. Ya. Tapi, awal sih cita. Bentar. Ya. Tapi kalau kita yang siswa mau langsung jadi pilot itu ada nggak? Loh, ada kayak gitu tuh ada. Karena gini loh, Mas, sistemnya sekolah pilot itu sebenarnya cuma 1 tahun. Nggak lama lah. 1 tahun itu sebenarnya udah paling lama lah menurutku. Wah, karena bentar banget. Karena pilot itu kan sebenarnya yang dibutuhin tuh jam terbang, bukan. Oh, ya ngerti. Lebih semakin banyak dia jam terbang semakin bagus. Dan juga kalau kan sekarang juga pilot nih lagi susah karena kan semakin banyak sekolah pilot di Indonesia ini. Jadi kita harus pinter-pinter lah kalau misalnya pengen jadi pilot dan sebagainya. Pilot juga biayanya juga besar, walaupun kayak negeri dan lain sebagainya itu biaya itu minim tuh bisa 600 bisa 700 juta kalau sekolah pilot itu. Itu yang mahalnya gimana tuh? Di bagian mana? Pilot itu yang mahal ya itu tadi jam terbang, karena kita kayak misalnya bensin pesawat dan lain sebagainya, maintenance dan lain sebagainya itu kita yang nanggung sebagai siswa pilot ya. Makanya itu tadi yang bikin mahal itu terus sama license, karena pilot itu kan standarnya juga harus tinggi kan, nggak sembarangan. Yo ngerti. Terus ya itu tadi makanya kayak sekolah negeri pun juga standar tinggi juga, banyak kok sekolah negeri lulus itu juga masih banyak kok pilot, karena Indonesia sekarang pilotnya juga udah namanya over, jadi banyak pilot yang lulus dari sekolah pilot itu nganggur dan sebagainya. Kalau dalam waktu dekat ini kalau misalnya ada cita-cita sekolah pilot dan sebagainya, kalau saranku sih jangan dulu, karena itu tadi banyak masih pilot yang kayak ibaratnya nunggu bisa keterima di maskapai dan lain sebagainya. Lebih baik kalau ada beasiswa Mas. Kayak contoh nih, misalnya ada kakak seniorku nih Mas, dia tuh dulu mekanik, jurusan kayak di teknik pesawat udara. Terus dia keterima di Lion. Di Lion itu di kerja 4 tahun di Lion. Mungkin karena kinerjanya bagus, dia orangnya jujur dan lain sebagainya. Dia dapat beasiswa dari Lion, ditawarinlah sekolah pilot. Kan Lion juga punya sekolah pilot. Ditawarin sekolah pilot sama Lion, dibayarin sama Lion. Nanti mungkin kalau dia belajar pilot dipotong gaji atau gimana, nggak tahu lah, pokoknya ada kesepakatan seperti itu. Maulah dia sekolah pilot, ya udah, alhamdulillah dia lulus sekolah pilot, sekarang udah jadi pilot dia di Lion Air. Lebih baik sih seperti itu, jenjangnya ada semua. Kayak contoh banyak kok, ada orang dari navigasi, ada orang dari itu bisa jadi pilot, karena yang penting ya itu tadi, kalau selama kita misalnya gimana ada beasiswa dan sebagainya, ya ambil aja nggak apa-apa. Banyak kok di Surabaya pun ada juga, kalau
dulu zamannya Bu Risma itu ada 2 anak Surabaya itu anak nggak mampu, ibaratnya apa ya, anak yang kurang mampu tapi dia prestasinya bagus mah. Terus dia ikut tes di Pemkot, pemerintah kota. Dia sekolahin lah pilot sama pemerintah kota, disekolahin pilot. Di Surabaya tuh gini mah, zamannya Bu Risma dulu wali kota tuh ada program khusus di Poltekbang sama program sekolah pilot. Jadi ada 2 anak terpilih asal KTP-nya Surabaya, terus dia punya prestasi tapi kurang mampu, disekolahkan sama Bu Risma. Jadi ada 2 anak terpilih sekolah pilot. Sekarang dia sudah jadi pilot di Citylink. Terus ada anak terpilih lagi berprestasi kurang mampu, dia disekolahkan di Poltekbang. Jurusannya sama kayak aku gini, teknik pesawat udara, tapi dia pas masuk itu langsung tanda tangan MOU sama Lion Group. Jadi dia lulus itu langsung keterima di Lion Group gitu. Waduh. Tapi kamu ini kan ibaratnya kan kuliah nih sekarang ya. Ini kan taruna apa gimana nih sekarang jatuhnya nih? Taruna. Kalau kayak gini ya jatuhnya taruna. Karena dibawa ke kedinasan ini kan langsung. Ini kan taruna sekarang ini ya. Tapi nanti peluang kerjanya kan ibaratnya mirip sama yang sarjana kayak aku nggak? Ibaratnya nggak ada kepastian gitu loh. Jadi kita yang berjuang sendiri gitu loh. Ini kalau dari itu tadi aku jelasin dari 3 jalur itu tadi. Kalau kayak Polbit itu nanti kalau lulus itu pasti di entah itu di kementerian, entah itu di Dirjen Perhubungan Udara, entah di pokoknya kementerian, dia itu pasti diterima di sana karena sudah kontrak sama negara. Dia pun keluar dari sekolah kedinasan, dia pun kena denda itu sama pemerintah, harus bayar segini karena dia kan ibaratnya sudah ada tanda tangan kan sama negara, itu sudah jadi milik negara lah ibaratnya. Iya. Bahkan di sekolahku ini tadi, kalau yang reguler ini tadi Mar, kemungkinan besar bisa keterimanya di BUMN atau swasta. Itu kemungkinan besar karena itu pure ketika dia lulus ya udah dia nggak pusing-pusing nyari kerja lagi, atau dia masih berjuang gitu loh. Kebanyakan nih Mar, misalnya kan ini satu kelas, misalnya aku 24 orang nih, 24 orang kan Mar. Nah, kebanyakan lebih dari sekitar berapa ya? Yang nggak terima tuh kadang-kadang jarang, sekitar berapa, karena kan bisa kepecah Mar. Kayak contoh aku nih misalnya pengennya ke airline, kan nanti tingkat 3 itu Mar, aku itu OJT 5 bulan biasanya. Kalau jurusanku nih cuma 5 bulan OJT-nya. Jadi kita OJT di Lion Group Mar. Jadi kita langsung ibaratnya megang pesawat lah ibaratnya. OJT. Iya. OJT itu kayak kerja praktek gitu ya? Ya, on job training, tapi kita kan langsung ibaratnya di sana. Nah, pas OJT inilah kita dilihat sama perusahaan yang kita OJT ini tadi Mar. Kalau kita bagus OJT-nya dan lain sebagainya, kita sama orang tuh akrab, kita kerja jujur, kita kerjanya tekun, gimana pokoknya supaya nilai jual diri kita tuh tinggi lah ibaratnya. Iya. Kadang-kadang kita nanti setelah sidang atau setelah kita namanya tes license, kita punya license, itu kadang-kadang kita bisa langsung disodorin kontrak gitu loh sama perusahaan itu tadi. Kan tingkatannya banyak tuh Mas. Jadi license nih cukup, misalnya aku nih lulus nih, aku misalnya dari kan di prodiku ini nanti setelah tingkat 2 itu aku dipecah lagi Mar. Satu namanya electrical, satu lagi namanya engineering. Ada 2 gitu Mar. Jadi kamu udah ada gambaran Dil? Ngambil mana Dil? Nah, itu nanti kesepakatan dari prodi dan teman-teman semua Mar, satu kelas. Jadi kan kebetulan kok gitu Dil? Maksud aku tuh Dil. Kayak aku nih ya. Kayak ada konstruksi, ada jalan, ada bandara, ada bendungan. Ya. Pokoknya lain-lain lah. Pokoknya itu kan yang menjurus dari keahlian gitu. Besok, kalau kamu mau butuh bangun gedung bertingkat, ini sama Damar, ahli konstruksi misalnya gitu. Kalau kamu tuh masuk satu kelas gitu loh. Aku enggak gitu loh. Dipecah ya tergantung pribadi masing-masing. Ya kalau aku sih sistemnya satu kelas Mas, karena apa ya? Karena kan misalnya nih di angkatanku kebetulan TPU ini ada 2 kelas. TPU ada 2 kelas, yang satu Alpha, satu Bravo. Jadi aku yang Bravo. Jadi nanti ke kakak kelasku pun juga gitu. Satu kelasnya dia ada yang electrical, yang satu kelas lagi ada yang engineering. Terus kakak atasku lagi satu kelasnya semua full engineering. Jadi karena nanti kita fokusnya prakteknya kemana Mas. Jadi contoh nih kan tingkat 1 nih kan kita diajarin kayak gambar, basic teknik.
terus ada namanya kita belajar workshop teori, belajar alat-alat, terus habis itu ada belajar namanya electrical and fundamental. Itu kan ibaratnya kita tingkat 1 nih dinilai dari nilai awal kan. Kita nih misalnya satu pasti lebih cenderungnya banyak pinternya kemana, electrical nilainya. Berarti nanti kita kelas ketika 2-nya kita dijuruskan ke electrical. Karena nanti ada lagi misalnya kayak engineering. Engineering itu pun dipecah lagi nanti. Ada yang helikopter, ada yang jadi pesawat jet engine. Jadi kita nanti dapat license-nya itu sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Misalnya aku jurusan electrical, license electrical itu C1, C2, C3. Jadi aku fokus megang electrical pesawat. Jadi electrical pesawat itu yang di dalam itu kayak komponennya, instrumen. Jadi kayak misalnya di kokpit itu electrical itu ngerti semua Mar. Tahu ini tombol ini untuk apa. Jadi sama kayak pilot ini untuk apa. Jadi ibaratnya kita kayak misalnya kayak tekanan udara, kayak AC dan lain sebagainya, AC DC dan lain sebagainya. Nah, itu kita ngerti semua orang electrical itu. Nah, kalau orang engineering itu mengerti tentang mesin, yang bagian bongkaring mesin. Kalau bagian apa, helikopter pun juga kayak gitu. Ada juga banyak yang helikopter. Jadi kayak seniorku tuh banyak yang lulus tuh bukan hanya di maskapai kerjanya dan lain sebagainya, bukan hanya di itu. Jadi banyak yang kayak kerja di pertambangan, kayak di pabrik itu kan biasanya punya helikopter tuh Mar. Nah, kita yang bagian mekaniknya gitu Mar. Karena jarang kan orang punya license dan punya helikopter. Iya. Oh, mungkin helikopter pribadi ya. Ya, kamu ini loh, gambarannya Mario. Kan kamu kalau tahu di Kediri, kamu tahu rokok gudang garam nggak? Nah, gudang garam itu kan di Kediri itu punya pabrik besar, Mas. Pabrik itu besar. Ibaratnya besar lah pokoknya pabrik. Nah, dia tuh punya hanggar sendiri helikopter. Jadi helikopter pribadinya bos-bos gudang. Tuh. Nah, jadi ada seniorku itu yang ngelamar kerja ke sana. Kebetulan dia punya license helikopter. Nah, dia di sana itu langsung ditawarin lah gaji sama gudang garam. Akhirnya kebetulan ya sebut angka gak apa-apa ya. Jadi kakak seniorku ini punya license helikopter tuh double Mar, bukan hanya satu tapi double. Jadi dia ratingnya lebih tinggi. Untuk memotivasi teman-teman yang dengar ini. Masih motivasi teman-teman biar tahu aja lah. Ibaratnya sekilas tahu informasi. Langsung seniorku ini minta gaji tuh 25 juta Mar. Itu pun langsung di ACC tanpa banyak cincong. Bayangin. Aku dari ceritamu ini kan dapat satu lisensi itu kayaknya berat banget gitu loh. Apalagi 2. Gini Mar, jadi sekolahku ini kan kadang-kadang ada kerjasama juga sama luar negeri. Contoh ada tingkatku ini lagi, dia lulus dari jurusan helikopter. Helikopter tuh dia mungkin setelah corona selesai dia mau disekolahkan di Rusia 8 bulan di pabrik helikopter. Nah, ada juga yang lulusan engineering itu dia mau disekolahin ke Australia sekitar 8 bulan juga. Tergantung sih macam-macam. Itu tadi makanya penerbangan itu aku bilang tadi kita harus punya license tuh macam-macam banyak. Jadi kita misalnya udah punya license C1, C2, C3 itu kan masih dasar Mas. Masih basic lah ibaratnya. Karena di engineering itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Engineering pertama, engineering kedua, engineering pertama kita masih awal ya. Itu naik lagi agak lumayan. Kayaknya agak terputus lagi. Kalau misalnya kita udah jadi engineering muda itu udah lumayan Mar. Ini putus Dil. Muda. Tadi coba diulangi tadi Dil. Ya. Waduh, ini tadi waktu yang C1 C2 tadi. Oh, C1 C2 ya. Jadi kita punya license C1 C2. Itu kan license elektrika. Jadi kita nanti masuk maskapai itu dinilai dari license. Kita punya license enggak? Kebanyakan sih kalau maskapai di Indonesia itu ngelihatnya license bukan dari segi ijazah D3 kita. Kebanyakan gitu. Kalau yang susah itu masuk di Garuda Mar, karena itu BUMN kan. Nah, Garuda tuh masih ngelihat ijazah kita, diploma, dan juga ngelihat license kita. Tapi kebanyakan kalau kita sudah masuk maskapai, kita nanti disekolahkan lagi. Misalnya kita mau megang pesawat Boeing, Airbus, ATR itu kan beda pesawat Mar. Itu beda aku bingung kan Boeing, Airbus sama ATR. Nah itu tuh yang paling gede yang mana? Yang paling sulit yang mana? Dari tingkat kesulitannya. Ya
Kan kalau ATR tuh kalau kamu Yang tahu kecil pesawat itu ya? Wing Air tahu nggak Wings Air? Ya yang Ya kayak baling-baling 6R bukan? kiri kanan. Apa yang jadul ya? Ya pokoknya dia pesawatnya kiri kanan tuh baling-baling masih apa? bukan Masih jet. Kamu tahu nggak? jet pribadi gitu. Ya kayak jet tapi dia pesawatnya kan masih pesawat pakai lama baling-baling gitu, bukan pakai jet. Ya. Pesawat Wings Air lah. Dia pesawat ibaratnya pesawat perintis lah, pesawat kecil di bawah yang ini yang pesawat-pesawat yang mendarat di pulau-pulau terpencil gitu ya. Ya, yang buat pesawatnya di kayak Papua gitu, bandar-bandar perintis. Nah, kayak gitu. Itu namanya ya sekilas kayak pesawat itu. Terus habis itu ada pesawat Airbus. Airbus itu kayak pesawatnya Citylink, Batik Air itu kan Airbus tuh rata-rata. Ini yang Air Asia. Kepanjangannya apa, Dil? ATR dia, namanya ATR. Jadi pesawatnya ATR. Cari aja ATR nanti keluar gambarnya Wings Air 6 itu. Nah, itu ATR itu paling dasar malah. Jadi kita masuk maskapai itu nanti biasanya disekolahkan ke ATR dulu. Itu sekolah ATR itu beberapa bulan lah ibaratnya. Supaya kita mengerti komponen ATR. Karena kita kan ya license tuh basic dulu kan. Jadi kita ya basic aja taunya, tapi kita belum menjurus ke ATR. Kita bisa megang pesawat ATR gitu. Karena setiap penerbangan kita harus punya license itu tadi. Sama kayak pilot pun juga gitu. Kalau misalnya kamu pilot ATR, aku pilot Airbus, aku nggak bisa nerbangin pesawatmu. Kamu juga nggak bisa nerbangin pesawat kayak gitu mah. Penerbangan tuh Airbus seperti kayak gitu. Ya makanya kan kayak di penerbangan kan pilot kamu biasanya lihat kan ada pangkatnya 3, 2, 1 gitu kan Mar. Ya, nah itu misalnya kamu di Boeing, kamu pilotnya Boeing Mar. Kamu pilotnya Boeing, pangkatmu itu 4 kuning. Tapi kalau kamu di Airbus itu kamu ulang lagi dari 1, nggak bisa langsung 4 karena beda pesawat. Lah Airbus tadi gimana, Del? Airbus itu mekanik. Nah, kalau Airbus itu kan ya pesawat kayak Citylink, Batik Air, Air Asia. Ya yang besar, yang jet. Yang normal gitu ya, yang komersial gitu. Dua. Kalau ya komersial. Boeing terus habis lebih besar lagi. Boeing ya Boeing kan sama Mar, cuman kayak Airbus sama Boeing ini kan cuman beda pabrikan aja. Gitu. Terus sama beda komponen dia. Beda. Kalau Airbus itu buatan Uni Eropa, Prancis. Kalau Boeing ini buatan Amerika. Iya. Ini bedanya di situ. Masalah ya Boeing besar-besar ya sama komersial. Kalau besar sih tergantung tipe mah. Kalau yang Boeing itu paling besar tuh 777 atau 777 kalau setahu aku yang paling besar tuh. Terus kalau yang Airbus tuh paling besar tuh A380 kalau setahu. Ya 3. Kamu ada kok di tulis aja yang punya pesawat besar tuh Singapura, terus Malaysia itu punya pesawat paling besar Airbus itu A380. Kalau Lion itu kalau di Indonesia kan wajarnya kan pesawatnya Boeing 737 yang biasa dipakai Lion. Biasanya kamu kalau misalnya ke Jogja itu dari Jambi kan mungkin naik Lion atau apa, itu jenis pesawatnya Boeing 737, 800, 900 Lion. Kalau Citylink naik Airbus A320, A321 biasanya Airbus kebanyakan itu. Apa? Ya, gimana? Kalau segi apa? Ya lanjut. Ini Dil, apa? Terakhir nih. Ini kan udah panjang lebar kita ngomong nih. Apa tujuan kamu ke depannya gimana? Apa yang pengen kamu capai lagi dan pesan-pesan buat teman-teman yang bisa diambil dari ceritamu, dan mungkin ada yang siswa yang pengen masuk penerbangan, pesan-pesan gitu. Oh ya, yang pertama dulu ya, yang goals dulu ya, ke depannya gimana? Kalau yang goalsku sih ke depannya ya, satu sih aku sebenarnya gak ada pandangan mau punya target harus jadi ini, itu gak ada pandangan. Kalau menurutku sih, aku sekarang jalanin aja apa yang ada di depan dulu. Nanti kalau masalah ke depan itu, nanti itu ada pilihannya lah. Ada waktu di mana kita harus memilih, oh kita harus kesini, harus gini. Kalau menurutku, kalau untuk sekarang nih terlalu dini Mar, karena kita kan baru masuk juga, kita masih ibaratnya masih meraba-raba. Ibaratnya aku nih hakemnya di mana. Kita juga namanya belum penjurusan juga ke electrical atau ke engineering. Itu nanti kan itu lagi. Dan nanti kalau bisa menentukan itu nanti mungkin setelah tingkat akhir nanti mungkin baru bisa menentukan harus pandangannya kemana. Tapi kalau sekarang ini sesuai dengan
arahan dari dosen atau gimana ya nanti kita awal itu masuk, kita disekolahkan jadi mekanik dulu di ATR atau di mana sekolah supaya bisa megang pesawat itu, ya itu jalanin dulu aja lah. Nanti kan namanya rezeki orang, kita misalnya kita kerjanya dinilai jujur atau gimana, mungkin ada rezeki lain masuk, kita disuruh jadi staff ini dan sebagainya, kita kan nggak tahu. Ya jalanin aja dulu. Setidaknya sekarang ini untuk saat ini sekolah sesuai dengan apa yang hobi dan keinginan, senang gitu kan. Kalau kita sesuai dengan hobi kita kan, jadi kayak sekolah semangat gitu kan. Pesan-pesan buat teman-teman dari pengalamanmu ini, apa yang bisa mungkin teman-teman bisa dapatkan, dan apa ya, dari pengalamanmu itu kan kamu pasti dapat satu hal yang kamu pegang sampai sekarang gitu loh. Ya benar. Yaitu tadi satu hal itu sabar. Kamu itu sabar, ikhlas. Itulah yang paling penting kamu itu untuk kayak teman-teman misalnya pengen mengejar cita-citanya, pengen fokus ke itu, yaitu sabar sama ikhlas. Kita tuh kalau pengen mengejar cita-cita tuh sabar aja, sama kita tuh jangan ngelihat orang kiri kanan. Kita fokus aja ke depan. Fokus, kita ikhlas dengan apa yang kita lakuin, kita namanya ikhlas, kayak misalnya kita bantu orang, dan yakin kalau kita misalnya ikhlas bantu orang, kita sabar sama orang, pasti ada balasannya nanti buat kita, entah itu gimana dan lain sebagainya. Itu tadi, terus jangan putus asa. Kita namanya nyoba itu kan banyak, nggak bisa kita nyoba sekali bisa langsung goal, itu jarang lah. Kalau menurutku jarang, hanya orang-orang mungkin ya orang-orang rezekinya beruntung dan sebagainya bisa kayak gitu. Tadilah semangat aja wis, sama orang sekitar, sama diskusi aja sama orang, banyakin namanya minta arahan sama orang, minta pendapat, minta solusi, minta nasihat, karena banyak juga kan orang di atas kita, banyak orang yang berpengalaman lebih dari kita, orang yang tahu lebih dari kita lebih banyak. Kita dengerin aja dia ngomong, ambil ilmunya, ambil nasihatnya, nanti suatu saat pasti kepake. Oh tahu ya kata orang, misalnya contoh kata orang ini, oh kemarin saya ingat omongan orang ini kayak gini ya, misalnya kayak gini. Jadi kita lebih banyak aja pendapat dari orang. Terus pesan-pesan ada nggak nih buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia penerbangan nih, gimana nih pesan-pesan nih dan kemudian? Kalau menurutku sih, kalau pesan-pesan buat teman-teman yang pengen masuk dunia penerbangan itu, yang pertama itu siapin diri kalian dari segi mental, fisik dan lain sebagainya. Terus pertama itu seneng dulu nggak sama penerbangan. Jangan ibaratnya suruh orang tua, disuruh apa, itu malah nanti kalian kalau misalnya pendidikan tuh malah kalian tuh ibaratnya jadi males-malesan. Karena dunia penerbangan, dunia pelayaran, dunia kerja dan lain sebagainya itu yang dilihat kalian tuh soft skillnya, bukan kebanyakan ilmunya sekarang, karena yang dibutuhin orang zaman sekarang tuh soft skillnya kan, kemauan dia, kedisiplinan dia dan lain sebagainya. Kalau kalian misalnya pengen masuk penerbangan atau pengen masuk pelayaran, pengen masuk sekolah transportasi lainnya, kedinasan lainnya, kalau kalian nggak seneng dulu di awal, nanti kalian pasti tengah-tengah itu nanti kalian jadi malas, dan kebanyakan kalian bakal kedepannya nggak semangat, dan kedepannya kalian pasti nggak akan bisa berkembang kalau awal-awalnya kalian tuh udah nggak seneng dengan apa yang kalian pengen pelajari lebih dalam gitu tadi. Itu aja Dil. Mungkin cukup itu aja dari kami berdua. Semoga obrolan kami panjang lebar sampai 1,5 jam ini, hampir 1,5 jam, bisa memberikan setiap pengalaman, setiap ilmu buat teman-teman yang dengerin, dan juga bisa memotivasi buat kedepannya supaya lebih bisa berjuang lagi gitu, lebih bisa sabar, lebih bisa ikhlas lagi dalam setiap tantangan, setiap hambatan kedepannya. Mungkin itu aja Dil. Terima kasih Dil. Makasih. Jarang-jarang kami ngobrol. Kebetulan Fadil ini kawan lama, kawan baik, sahabat baik, udah dari SD. Terima kasih Dil. Ya. Aku tutup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.